Indonesia kembali memberi puzzle baru di kawasan, bukan parade besar, bukan konferensi pers mewah, dan bukan video promosi penuh musik dramatis. Namun justru sebuah kunjungan sederhana di Lanudal Tanjung Pinang, kini membuat banyak pengamat mulai bertanya-tanya. Mengapa TNI Angkatan Laut mulai menyiapkan hanggar khusus untuk UCAV Mel Anka? Berapa sebenarnya jumlah drone Anka yang dibeli Indonesia? Dan yang paling menarik, mengapa Indonesia memilih diam rapat-rapat? Sementara negara seperti Malaysia lain justru sibuk memamerkan semuanya ke publik. Karena semakin sedikit yang diumumkan, semakin besar rasa penasaran regional terhadap kekuatan sebenarnya yang sedang dibangun Indonesia. Dan ditambah pangkalan Anka untuk TNI Angkatan Laut tepat di Tanjung Pinang, yang dalam peta hanya sejengkal dari negara tetangga Malaysia dan Singapura. Awal puzzle di Tanjung Pinang. Perhatian publik pertahanan mulai tertuju ke Lanudal Tanjung Pinang setelah kedatangan tim survei yang dipimpin Kolonel Kal M. Zainul Arif. Rombongan tersebut disambut langsung oleh Dan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut P. Tatang Yanuar Ristanto. Sekilas memang terlihat seperti agenda militer biasa. Namun ada satu poin yang membuat banyak pengamat langsung menghubungkannya dengan proyek besar Indonesia. Kunjungan itu disebut sebagai bagian tahap awal pembangunan hanggar yang dipersiapkan menjadi fasilitas pendukung UCAV Mel Anka. Disinilah semuanya mulai menarik. Karena pembangunan hanggar khusus seperti ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Hanggar drone Malays bukan hanya tempat parkir pesawat tanpa awak. Di dalamnya biasanya terdapat fasilitas command and control, ruang maintenance, data link station, pusat pengolahan intelijen, hingga fasilitas persenjataan. Artinya, jika sebuah pangkalan mulai dipersiapkan untuk Anka, maka Indonesia kemungkinan besar sedang menyiapkan operasi drone tempur jangka panjang di kawasan tersebut. Dan Tanjung Pinang bukan lokasi sembarangan. Posisinya sangat strategis, dekat dengan Laut Natuna Utara, dekat jalur pelayaran internasional, dan dekat area yang selama ini menjadi pusat perhatian geopolitik kawasan. Indonesia memberi puzzle besar. Yang membuat situasi semakin menarik adalah cara Indonesia menangani proyek ini. Sampai hari ini, publik hanya mendapatkan serpihan informasi. Ada informasi pembelian Anka, ada pembangunan fasilitas, ada persiapan pangkalan. Namun satu hal yang benar-benar dijaga rapat adalah angka sebenarnya. Berapa total drone yang dibeli? Berapa untuk TNI Angkatan Udara? Berapa untuk TNI Angkatan Laut? Berapa untuk TNI Angkatan Darat? Semuanya tertutup rapat. Dan justru disitulah efek strategisnya muncul. Karena dalam dunia militer modern, ketidakjelasan jumlah seringkali menjadi senjata psikologis tersendiri. Tetangga akan terus mencoba menghitung, pengamat akan terus menebak, dan negara lain dipaksa melakukan kalkulasi berdasarkan asumsi, bukan kepastian. Bayangkan jika drone Anka nantinya tersebar di beberapa pangkalan TNI Angkatan Udara, pangkalan TNI Angkatan Laut, maupun Angkatan Darat, dan bahkan mendukung operasi gabungan lintas matra. Maka akan muncul pertanyaan besar di kawasan. Sebenarnya Indonesia membeli sedikit, atau justru jauh lebih banyak dari yang diperkirakan? Karena persebaran platform seringkali menciptakan ilusi kekuatan yang jauh lebih besar, dan Indonesia tampaknya memahami efek psikologis itu. Anka yang datang tidak kosong. Hal lain yang membuat pengadaan ini menjadi perhatian regional adalah fakta bahwa drone Anka Indonesia disebut sudah dalam konfigurasi full senjata. Ini penting karena ada perbedaan besar antara drone pengawasan dan drone tempur penuh. Drone pengawasan hanya melihat, namun UCAV bersenjata dapat mencari, mengunci, dan menghancurkan target secara mandiri. Anka sendiri merupakan platform L atau Medium Altitude Long Endurance. Artinya drone ini mampu terbang lama di ketinggian menengah sambil membawa sensor dan persenjataan. Jika dikombinasikan dengan rudal presisi dan bom pintar, maka drone seperti ini dapat digunakan untuk patroli maritim, pengawasan wilayah rawan, serangan presisi terhadap target bergerak, hingga mendukung operasi gabungan laut dan udara. Dan untuk negara kepulauan seperti Indonesia, platform seperti ini sangat masuk akal. Karena tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar kekuatan tempur, namun bagaimana menjaga area laut dan udara yang sangat luas dengan biaya operasional yang tetap efisien. Drone Mel menjadi solusi ideal. Jam terbang panjang, biaya lebih murah dibanding jet tempur, namun tetap memiliki efek deterrence yang besar. Dan ketika drone seperti ini mulai ditempatkan di wilayah strategis seperti Tanjung Pinang,
Maka pesan yang muncul bukan lagi sekadar modernisasi, tetapi Indonesia mulai membangun jaringan pengawasan dan strike capability yang tersebar. Kontras dengan Malaysia. Menariknya, pendekatan Indonesia sangat berbeda dengan Malaysia. Malaysia sejak awal cukup terbuka terhadap program Anka mereka. Foto kedatangan dirilis, video uji coba dipublikasikan. Bahkan, publik dapat melihat proses pengoperasiannya secara terbuka. Pendekatannya sangat transparan. Sementara Indonesia justru sebaliknya, diam, minim informasi, dan hanya meninggalkan puzzle demi puzzle. Ini menciptakan dua efek berbeda. Malaysia mendapatkan efek publikasi dan transparansi, namun Indonesia mendapatkan efek misteri strategis. Dan dalam dunia pertahanan, misteri seringkali jauh lebih mengganggu dibanding angka yang jelas, karena lawan tidak tahu batas sebenarnya, tidak tahu jumlah sebenarnya, dan tidak tahu seberapa cepat kapasitas itu berkembang. Apalagi Indonesia adalah negara dengan wilayah sangat besar. Jika satu hanggar muncul di Tanjung Pinang hari ini, maka pengamat akan mulai bertanya, apakah ada fasilitas lain yang sedang disiapkan diam-diam di wilayah lain? Natuna, Sulawesi, Papua, atau bahkan pangkalan gabungan lintas Matra. Inilah yang membuat program drone Indonesia mulai menjadi perhatian serius kawasan. Era baru operasi TNI, yang sebenarnya sedang berubah bukan hanya soal drone, namun cara TNI membangun kekuatan. Dulu kekuatan identik dengan kapal besar, jet tempur mahal, atau tank dalam jumlah besar. Namun peperangan modern mulai berubah. Kini negara membutuhkan sistem yang bisa hadir cepat, mengawasi luas dan menyerang presisi. Dan drone menjadi pusat perubahan itu. Bahkan banyak konflik modern menunjukkan bahwa drone kini bukan lagi pelengkap, namun sudah menjadi tulang punggung pengintaian dan strike modern. Indonesia tampaknya membaca perubahan ini dengan serius. Apalagi sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan mata yang bisa terus berada di udara dalam waktu lama, dan Anka sangat cocok untuk kebutuhan itu. Yang menarik, Indonesia tampaknya tidak ingin sekadar memiliki drone, tetapi membangun ekosistem operasionalnya, mulai dari hanggar, fasilitas maintenance, pangkalan pendukung, hingga kemungkinan jaringan data dan komando terintegrasi. Artinya, ini bukan proyek jangka pendek, namun fondasi kekuatan drone Indonesia untuk bertahun-tahun ke depan. Pada akhirnya, kunjungan tim survei ke Lanudal Tanjung Pinang mungkin terlihat sederhana bagi sebagian orang. Namun bagi pengamat militer, ini adalah sinyal bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang disiapkan. Indonesia belum banyak bicara. Jumlah drone masih misterius. Pembagian ke masing-masing matra masih tertutup. Dan justru karena itulah kawasan mulai penasaran. Karena semakin banyak pangkalan disiapkan, semakin sulit menebak seberapa besar armada drone Indonesia sebenarnya. Dan mungkin itulah yang memang diinginkan. Bukan sekadar menunjukkan kekuatan, tetapi membuat lawan terus bertanya-tanya tentang kekuatan yang belum sepenuhnya terlihat,